Industri tekstil Indonesia tengah diterjang badai. Puluhan pabrik terpaksa tutup dan puluhan ribu karyawan terkena PHK. Usut punya usut, salah satu alasannya adalah karena gempuran baju impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Lalu mengapa ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Mereka yang minta, mereka yang usul, tapi yang salah saya karena nggak bisa jalan. Ya sudah, risiko jabatan. Industri tekstil di Indonesia akhir-akhir ini tampaknya tengah lesu. Salah satu alasannya karena banyaknya impor pakaian jadi yang masuk dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Namun apakah ini menjadi satu-satunya alasan? Ikuti penelusuran kami. Hingga akhir Juni 2024, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mencatat ada 21 industri tekstil di Indonesia yang tutup dan 31 lainnya terancam gulung tikar. Biang keroknya diduga karena keran tekstil impor yang jor-joran masuk ke Indonesia. China pasca COVID itu sudah mengalami normalisasi terlebih dahulu dibanding negara-negara lain. Artinya dia recovery-nya duluan. Nah, ketika recovery duluan, otomatis industrinya berjalan normal lebih dahulu. Nah, ketika terjadi sekarang, industri yang lain baru, negara lain baru mulai normal, itu dia China mengalami oversupply. Sehingga mau tidak mau produk-produk mereka harus diekspor ke negara-negara tujuan utama. Sayangnya, Indonesia sedikit terlambat menurut saya untuk mengantisipasi itu. Dalam 2 tahun terakhir ini importnya masif gitu ya, karena memang yang terutama sebetulnya adalah import yang ilegal. Nah, kalau yang terkait dengan aturan-aturan import memang ada kelemahan ya di aturan-aturan import, tapi kalau menurut saya itu hanya ya sekitar 20% lah. 80% permasalahannya ada di yang import ilegal, yaitu import yang masuk dengan cara impor borongan. Pertama, pas border, Presiden setuju untuk jadi border. Kedua, impor kendalikan. Ketiga, itu minta tambahan dari PMI agar barang-barang yang dibawa kemari itu tidak kena pajak. Lahir Permendak 36 yang merangkum semua itu, saya tanya semua bagus atas pemerintahan mereka, karena menyangkut impor-ekspor maka rumahnya itu namanya Permendak. Nah, dalam perjalanannya yang mereka mengusulkan, yang mereka juga memutuskan, wah susah ini. Karena 56 itu mereksanya susah, jadi barangnya numpuk. Macam-macam kendala lah. Di sana nggak datanya itu ruwet lah. Akhirnya ngamuk-ngamuk, yang salah saya. Mereka yang minta, mereka yang usul, tapi yang salah saya. Tim Metro TV mencoba melihat perbedaan pakaian impor di pasar Tanah Abang dan buatan lokal oleh UMKM. Kami menemui harga yang terlampau jauh. Dengan jenis yang hampir sama, pakaian impor dibanderol tak sampai Rp300.000, sementara buatan lokal mencapai Rp500.000. Tapi ternyata salah satu pedagang di Tanah Abang mengaku tak mengetahui soal perpajakan dari baju yang dijualnya. Kita kalau barangnya biasanya itu kita ngambilnya dari Korea, Cina, sama Bangkok. Untuk impornya nih, model impornya seperti apa, Mbak? Kalau kita, karena udah ada langganan di sana, udah lama sih dari tahun 2011, kita udah ada link di sana, jadi dia bisa kirim ke sini, kirim foto, kita pilih, ntar dia kirim. Untuk pajaknya? Itu udah include sih sama harga, jadi kita nggak mau ngitung lagi. Oh, berarti nggak tahu tentang pajaknya ya? Iya. Sementara Karina, salah satu pelaku UMKM di bidang tekstil, mengungkapkan alasan mahalnya harga pakaian buatan lokal. Kemarin saya juga sempat lihat-lihat nih yang impor. Nah, kalau ini dress dari produk lokal. Ya. Ini yang harga berapa? Ini yang harga 550, Kak. 550. Dia udah one set gitu. Kan saya lihat nih yang impor-impor. Segini tuh harganya palingnya 250 sampai 270. Sebenarnya bedain apa sih, Kak? Bedanya itu ini, Kak. Mungkin material kita pakai yang bukan printing ya. Kalau impor biasanya mostly memang printing dia pakai. Kalau kita hand stamp sama
memang kita nggak bisa mungkirin gitu si produk bahan baku grey-nya itu dari China biasanya, terus habis itu masuk, terus kita hanya ngebatik gitu, terus habis itu baru kita jual. Sedangkan dari Cina sendiri dia udah produk yang jadi dia printing dengan motif batik gitu mungkin ya. Habis itu dia bisa jual dengan harga 200.000. Tapi memang kalau kita lihat beda ya sebenarnya kualitas bahan, kemudian ada embossnya juga kalau dibandingkan dengan yang harga-harga 250 sampai 270 ribu rupiah yang impor. Memang dari kualitas sebenarnya udah jahitan juga beda sih, Kak. Jahitannya ini juga sebenarnya kelihatan sih beda banget. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini kan produk impor ini kan banyak banget nih masuk ke Indonesia. Ada ngefeknya nggak sih ke usaha kakak? Lumayan berpengaruh sih, Kak, karena kan dari kapasitas produksi juga kita menurun. Lihat dari pendapatan ada ngefeknya juga, berarti ada penurunan. Ada. Berapa persen kira-kira? Kita hampir 40 sampai 50 sih kayak. Lumayan jauh gitu. Soalnya dari penjahit pun kita menurun gitu. Biasanya kita bisa 10, kan kita ada sister brand juga gitu, 10 penjahit lah istilahnya. Sekarang tuh cuma tinggal 4 penjahit gitu. Jadi Permendak pada pemirsa bertanggung jawab atas derasnya arus impor di Indonesia. Kita coba lihat. Ada Permendak 25 tahun 2022 di mana sebenarnya pemerintah sudah memberikan batasan-batasan terhadap impor produk tekstil, terutama untuk produk tekstil jadi ini perlu mendapatkan rekomendasi secara teknis untuk bisa masuk ke Indonesia. Tapi ternyata batasan-batasan ini dihilangkan pada Permendak nomor 8 tahun 2024 sehingga gempuran barang impor terutama tekstil jadi ini tidak bisa dipungkiri lagi banyak sekali masuk ke Indonesia. Nah, Permendak ini berlaku mulai 17 Mei 2024. Tapi apa betul kalau Permendak ini yang jadi biang keroknya? Kita coba lihat dari data impor yang masuk ke Indonesia pada tahun 2024 dari Januari sampai Mei. Ternyata Januari sampai April ini angkanya selalu turun. Tapi begitu Mei angkanya naik drastis. Nah, ini setelah Permendak tersebut diberlakukan. Tidak hanya itu, ternyata impor ilegal ini juga perlu digarisbawahi oleh pemerintah. Kita coba lihat pemirsa. Ada selisih data impor dari Cina ke Indonesia. Kalau dari data BPS, ini menunjukkan angka 520,29 juta US dollar. Tapi berdasarkan data dari ITC atau International Trade Center, ternyata lebih dari itu, ada 961,34 juta US dollar. Itu artinya ada selisih sekitar 441 juta US dollar. Kemana angka itu? Nah, angka inilah yang diduga ini merupakan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Ini bukan angka yang kecil dan tentu saja maka industri tekstil di Indonesia tergempur karena adanya impor-impor ilegal ini. Sementara Zulhas menjanjikan akan segera membentuk Satgas untuk mengecek mengapa terjadi perbedaan data impor yang signifikan. Nah sekarang rame lagi. Sebetulnya sih impornya banjir ini artinya belum ada perubahan, bukan banjir sekarang. Memang dari awal banjir belum ada perubahan. Yang tadinya kita harap ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah kami, ini Pak Arsad juga menyampaikan, dari berbagai juga saya diskusi, ketemulah ada persamaan. Yang kita temukan itu apa? Data impor kita kalau dari luar dengan data impor kita yang ada di dalam negeri bedanya jauh. Nah, rupanya inilah yang kita ingin cari, di mana ini anunya, di mana salahnya. Oleh karena itu kami sudah sepakat ya akan bikin satgas untuk nanti bareng-bareng. Pertama kita akan melakukan cek lapangan. Benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak? Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Kemudian nanti mungkin sudah lama produk-produk ini AS number yang disalahgunakan itu seperti apa juga kita akan cek juga ya. Pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah lindungi market lokal kita dari impor. Artinya gini, 270 juta ini dengan market yang begitu besar itu harusnya terisi oleh produk dalam negeri. Jangan dibiarkan head to head
bersaing dengan China, produk China. Jelas tidak mungkin tanpa ada proteksi pemerintah. Nah, kalau untuk yang ekspor itu terutama banyak sih treatmentnya, tetapi paling penting memastikan bahwa Indonesia memiliki perjanjian kerjasama yang bagus dengan negara-negara potensial, kemudian penguatan supply chain baik lokal maupun luar negeri, peningkatan SDM dan teknologi. Merasa bangga pakai produk lokal ya, buatan anak bangsa gitu. Kalau aku sih lebih suka lokal ya, walaupun agak mahal tapi kualitasnya bisa dibilang lebih bagus sih. Kalau disuruh milih, lebih fokusin tuh yang nyamannya aja. Kalau saya sih lebih pilih lokal karena kualitasnya lebih bagus dan mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu segera menangani masalah impor yang ternyata menjadi biang kerok lesunya industri tekstil di Indonesia. Jangan sampai karya-karya anak bangsa dikalahkan dan dijajah oleh produk-produk luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.